Nggak nyambung. Ya, oh ternyata ini anak saya nih. Nah, ibunya datang. Sejak bugos ini sudah berwarna hitam, sudah keluar bulu-bulunya dan sudah dikenali oleh ibunya, maka aroma tubuh di tubuhnya itu sudah menghilang dan sejak saat itu serangga tidak datang lagi ke sarang itu karena dia sudah diberi makan oleh ibunya. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada hambanya. Coba teman-teman buka Al-Qur'an untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan hambanya itu hidup tanpa dirawat oleh Allah. Surat Hud. Surat 11, surat Hud ayat 6. Surat Hud, surat 11 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu hewan melata pun di muka bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya dan dia tahu tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanan rezekinya. Sesungguhnya semua tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apa maksud dari ayat ini? Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi, tidak ada satupun. Sampai yang dabbatin, yang berjalan dengan perutnya, yang jalannya tuh pelan kayak siput, jalannya pelan banget. Atau yang bahkan lemah sekali, tempat dia tinggalnya aja kena angin langsung rusak seperti laba-laba. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah pasti menjamin hidupnya. Jadi sebagaimana Allah telah memberi kita kehidupan, begitu juga Allah menjamin bagi kita kehidupan itu. Tidak mungkin Allah membiarkan kita terlantar dan kelaparan. Gak mungkin. Semuanya sudah ada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya faith. Sehingga kalau kita percaya, kalau kita yakin bahwa Allah lah Maha Pemberi rezeki, hidup kita itu ada di dalam genggaman Allah, harta kita itu ada di dalam tangan Allah, cuman belum dikasih semuanya kepada kita. Terus kenapa kita menjadi khawatir? Kenapa kok kita jadi galau? Kenapa kita galau soal rezeki? Kenapa kita galau untuk bisa memberi makan istri kita? Nanti saya kasih makan apa? Kenapa kita galau bahwa anak kita nggak bisa dikasih makan oleh menantu kita? Nanti dia ngasih makan apa buat anak saya? Kenapa kita galau tidak bisa memberi makan anak-anak kita? Kalau punya anak sekarang terus kita masih makan apa? Orang kita hidup juga susah. Ini karena kita kurang belief, kurang faith, kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan, jangankan manusia, dabbah, hewan yang lemah yang berjalan di atas perutnya saja, mereka 'alallahi rizquha, Allah menjamin rezekinya. Sehingga agak heran kalau ada mertua yang menolak lamaran seorang laki-laki yang baik
hanya gara-gara pekerjaannya tidak berkenan di hati mertua ini. Ini mengherankan. Apa pekerjaannya? Pengusaha, Pak. Pengusaha yang gimana maksudnya ya? Jualan maksudnya. Oh, jualan di mana? Di pasar. Jualan apa? Jualan bawang misalnya ya. Wah, pengusaha bawang ya. Ada yang pengusaha minyak, jual minyak pom bensin yang sekarang itu, yang ada di gang-gang gitu kan. Ini namanya pengusaha minyak, saudagar minyak kayak di Timur Tengah. Kerjanya apa? Saudagar minyak, Pak. PD gitu ya. Wah, saudagar minyak. Ya, di Dubai maksudnya? Enggak, di Cihanjuang. Oh, kirain di Dubai. Nah, gara-gara itu akhirnya berubah pikiran. Duh, gimana ya anak saya nanti makannya? Apalagi sekarang biaya segalanya udah naik mahal, biaya rumah aja, ngontrak aja mahal, listrik juga dan segala macam. Kalau ini masih menjadi penghalang menikah, baik kita yang mau menikahi atau perempuan yang dinikahi atau orang tua yang anaknya akan dinikahkan, berarti kita kurang percaya dengan surat Hud ayat 6. Alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Sehingga kalau ada calon mertua yang nanya kayak gitu, seperti yang saya pernah bilang, kamu kerjanya apa? Berdoa, Pak. Hah? Maksudnya? Kan rezeki kita di tangan Allah, Pak. Jadi kalau saya mau makan, saya minta kepada Allah. Kalau istri saya lapar, saya minta kepada Allah. Wah, ini sebaik-baik pekerjaan adalah berdoa. Tuh. Pekerjaan berdoa. Soal ternyata dia kerjanya misalnya di perusahaan apa, ternyata dia pegawai negeri, ternyata dia pengusaha properti, itu mah nggak usah disebut walaupun punya, tapi bilang dulu kerjanya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin rezeki saya. Walaupun kita pengusaha properti, kalau Allah menahan rezeki kita, nggak ada yang bisa memberikan kepada kita sebutir beras pun. Ini namanya faith, beriman kepada Allah. Oh ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang faith dan nekat ini setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjamin rezeki hambanya dan mendengarkan doa-doa kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa ada hal yang sulit bagi Allah. Kalau sesuatu itu sulit buat kita, belum tentu itu sulit buat Allah. Bukan belum tentu, pasti itu gak sulit buat Allah. Sampai para ulama menganalogikan tuh gini. Bagi Allah, memberi rezeki sebanyak apapun kepada semua hambanya itu lebih ringan daripada seorang yang punya harta yang berlimpah ngasih uang hanya sekitar 1.000 rupiah. Ini misalnya nih, kita minta duit ke seorang laki-laki kaya raya, bahkan terkaya di Indonesia misalnya. Dia punya mall, dia punya hotel, dia punya perusahaan-perusahaan minyak, dia punya pulau, bahkan dia punya jalan tol, kaya banget. Mungkin penghasilan dia, profit dia dalam sebulan itu udah puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Saking kayanya sampai udah nggak kehitung lagi lah saking banyaknya hartanya. Pajaknya aja mungkin berapa puluh tahun gaji kita, itu pajak yang dia keluarin setiap tahun, itu berpuluh-puluh tahun gaji kita. Orang kayak gitu, tiba-tiba kita datang minta, Pak, saya minta uang 1.000 rupiah. Kira-kira buat dia berat gak tuh 1.000 rupiah? Berat, soalnya gak ada uang receh. Nyari 1.000-nya tuh berat. Kalau nyari 100.000 mungkin bisa, nyari 1.000-nya tuh susah. Artinya bagi dia 1.000 rupiah itu ringan banget, kayak gak ngasih gitu. Kayak gak ada yang berkurang. 1.000 rupiah bagi dia sama sekali tidak mengurangi hartanya sama sekali. Jadi aduh berkurang uang saya 1.000 gara-gara diminta dia. Kan gak mungkin ngomong gitu kan. Pak, saya minta uang 1.000 rupiah. 1.000 rupiah, oh buat apa? Nanya gitu buat apa? Saking beratnya ngeluarin uang 1.000, gak mungkin. Saking ringannya jadi 1.000 rupiah, ya udah nih ambil aja. Itu juga kalau ada di saku dia, saking
banyaknya harta. Maka Allah memberikan semua keinginan hambanya, langit bumi dikasih semuanya, itu lebih gampang buat Allah, lebih ringan buat Allah daripada laki-laki kaya tadi ngasih cuma 1.000 rupiah. Kalau dalam bahasa hadis qudsi, seandainya kalian semuanya, baik jin ataupun manusia, hewan ataupun tumbuhan, yang awal dan yang akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul, lalu semua kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, semuanya mengatakan ya Rabbi serentak tuh. Semuanya berdoa ya Allah, Ilahi, semuanya mengeluh kepada Allah, semuanya mengadu kepada Allah, semuanya curhat kepada Allah, semuanya ngomongin masalahnya kepada Allah dan meminta jalan keluar, meminta rezeki, meminta harta, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya sesuai dengan permintaan mereka. Semua yang Allah berikan itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali hanya seolah-olah seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Cuma segitu. Saking ringannya Allah menolong hambanya. Semuanya serentak dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dari Nabi Adam sampai kepada hari kiamat. Manusia dan jin minta apapun kepada Allah, Allah kasih. Semua yang diminta dikasih. Itu pun tidak mengurangi harta Allah, kecuali hanya seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Sehingga kita nggak boleh sama sekali suudzon kepada Allah. Kita harus yakin bahwa kalau ini karena Allah, udah belajar mantep nih. Masalahnya cuma satu, mengubah nekat menjadi tawakal, faith, belief. Cuma masalah niatnya, karena apa nih? Bekerja, mencari pekerjaan karena apa? Kalau karena Allah, udah gak usah khawatir. Kita misalnya belajar karena apa? Karena Allah, gak usah khawatir. Mau dia keluar negeri, mau di dalam negeri, mau di kutub, pokoknya kalau karena Allah, udah Allah yang menjamin. Siapa yang melakukan sesuatu dengan nama Allah, maka Allah terlibat di dalamnya. Dan Allah sebaik-baik yang terlibat di dalam satu urusan. Libatin Allah. Sudah seberapa dalam kita melibatkan Allah dalam urusan kita? Sudah seberapa dalam kita melibatkan Allah dalam pernikahan kita? Apakah kita melibatkan Allah hanya ketika mencari jodoh, setelah menikah tidak lagi melibatkan Allah? Sudah seberapa dalam? Karena kalau kita melibatkan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita hal-hal yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Kalau saya renung-renungkan ya, saya ini sebetulnya termasuk orang yang beruntung nikah sama istri saya. Kalau dia nggak tahu untung apa rugi gitu nikah sama saya. Kalau saya mah beruntung nikah sama dia. Dan saya mah ngomong gini orangnya ada soalnya. Gak jujur ya. Hai. Kepada istri saya yang di belakang. Nih, saya tuh ngerasa beruntung nikah sama dia. Kenapa? Setelah nikah saya baru nanya-nanya. Kayaknya saya banding-bandingin kita nih gak sekufu, gak selevel. Dia mah oriental banget, cewek Korea gitu yang berhijab. Saya mah orang Madagaskar yang dipakein sorban ya. Soalnya keturunan orang tua saya itu campuran antara Afrika sama India. Kan orang Aceh mah campuran. Ada yang matanya biru gitu yang di daerah Melaboh, Aceh Barat, itu Portugis. Ada yang murni Arab banget. Kalau saya perhatiin ayah saya, kakek saya ini kayaknya ada yang mirip India, ada yang mirip Afrika. Jadilah ini campuran antara benua Afrika sama orang-orang India. Hidungnya India, kulitnya agak-agak mirip Madagaskar. Makanya pas di Mesir, teman yang paling banyak dari Afrika yang soulmate-an sama saya itu Madagaskar sama Kongo. Dan namanya Triple H. Hanan, Harun, satu lagi lupa Soalnya mereka mah di Afrika nggak ada sosmed. Jadi saya nyari-nyari ngepoin yang namanya Harun mana? Harun Madagaskar. Gak ada Harun Madagaskar, Harunnya macam-macam. Ada Harun Mesir gitu ya. Yang keluar banyak tuh malah Nabi Harun, kisah-kisah Nabi Harun. Wah, kan ini nih cara carinya Harun Madagaskar. Oh, Hasan satu lagi, Kongo.
Dia kalau memperkenalkan diri, Hasan Konggoi Demokratia, kata dia, pakai bahasa Perancis, karena orang Kongo bahasanya Perancis. Artinya tadi saya membandingkan kayaknya nih, apa ya kelebihan saya kok dia kelepek-kelepek gitu sama saya.